kita ku penukunan si petelukan, anda penukunan ibas bahasa Indonesia Pak. Anda mungkin berkaitan ras minggu silewat tentang predestinasi. Nina, mengapa Allah memberikan predestinasi tetapi juga memberikan kehendak bebas pada manusia? Bagaimana kita dapat memahami paradoks ini? Sinungkun ngangkai paradoks begenda Pak. Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Ya. Sebenarnya paradoks tidak ada masalah. Tapi antara predestinasi dengan kehendak bebas manusia, ini bukan paradoks. Begini. Dari penjelasan yang saya dengar, paradoks dijelaskan di sini ada premis yang berlawanan dengan intuisi atau logika manusia. Premis itu sendiri dasar pemikiran. Jadi ada dasar pemikiran yang satu tidak bisa harmonis dengan pemikiran yang lain. Ini dalam teologi ini antinomi. Ini nanti boleh dicek lebih lagi. Jadi penjelasan di sini paradoks sebenarnya ini penjelasannya antinomi. Apa bedanya paradoks dengan antinomi? Paradoks kata kuncinya seolah-olah kelihatan. Contohnya seperti dikatakan Paulus, Kristus tersalib adalah kebodohan bagi dunia ini. Tapi bagi orang percaya itu adalah kekuatan Allah. Jadi paradoks seolah-olah kebodohan, kelemahan, tapi itu kekuatan. Iya. Jadi paling paradoks sepanjang sejarah itu salib Kristus. Salib Kristus dianggap kegagalan Kristus, kekalahan Kristus. Dia di atas salib mati. Tapi sebenarnya itu kemenangan, keberhasilan, kesuksesan Kristus. Itu paradoks. Iya. Jadi paradoks seolah-olah, tapi kenyataannya bukan. Ya, jadi antara predestinasi dengan kehendak bebas manusia ini bukan paradoks, ini antinomi. Antinomi itu apa? Dua kebenaran atau lebih, tapi tidak bisa diharmoniskan. Masing-masing kebenaran itu kebenaran, tapi tidak ada harmonisasi. Dalam predestinasi itu sendiri artinya ketetapan Allah untuk nasib kekal manusia sebelum Allah mencipta manusia itu sendiri. Destiny itu nasib kekal manusia sudah ditentukan. Ini biasanya menjadi permasalahan yang dianggap orang Allah itu kejam kok. Sebagian dipilih, sebagian tidak. Ini boleh kalian dengar nanti tanya jawab kita minggu yang lalu. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, mengapa Allah menetapkan sebagian manusia diselamatkan, dipredestinasikan, sudah ditetapkan Allah, sementara ada kehendak bebas manusia. Predestinasi sendiri itu dasar teologianya karena Allah berdaulat. Apalagi itu Allah berdaulat. Apa maksudnya? Begini. Allah berdaulat artinya semua kejadian di alam semesta, di dunia roh,
maupun di dunia materi, itu terjadi final karena ketetapan Allah dan izin Allah. Dan tidak bisa digugurkan oleh malaikat, oleh manusia, oleh binatang, oleh alam sendiri. Tidak bisa keluar dari kehendak Allah yang tertinggi. Jadi, yang dimaksud dengan predestinasi itu khusus dengan keselamatan yang sudah dikehendaki Allah. Jadi pertanyaan ini, sudah dipredestinasi, di mana kehendak bebas manusia? Ya, sebenarnya pertanyaan ini ada dua. Dengan orang yang dipredestinasi dan dengan orang yang tidak. Waktu minggu lalu Joshua sudah menjawab, bagi orang-orang yang diselamatkan, predestinasi ini kabar baik. Karena dia beroleh kasih karunia. Tapi orang-orang yang tidak dipredestinasi, tak mungkin dia tahu itu apa predestinasi. Dia tak mungkin komplain. Jadi pertanyaan ini tadi, Allah mempredestinasi. Tapi manusia punya kehendak bebas. Allah menetapkan, tapi manusia punya kehendak bebas. Ini kan bentur. Tidak. Allah yang berdaulat, manusia adalah pribadi yang mempunyai kehendak bebas. Dua-dua diajarkan Alkitab. Jadi, bagaimana kita menanggapi? Ada dua jawaban. Pertama, apakah itu kebenaran? Betul. Kedaulatan Allah adalah kebenaran. Kehendak bebas manusia adalah kebenaran. Maksudnya apakah itu kebenaran? Apakah itu firman Tuhan Alkitab? Betul. Jadi biarkan kedua ini. Ini tidak perlu dibenturkan. Karena apa? Karena Alkitab membiarkan demikian. Jadi ada logika kita. Kalau begitu, di manakah kehendak bebas manusia kalau Allah berdaulat? Inilah luar biasanya Allah kita. Di dalam Dia berdaulat seutuhnya, Dia bisa mencipta manusia punya kehendak bebas. Jadi ini bukan satu yang membuat kita menolak, tapi inilah hebatnya Tuhan kita. Dengar ya. Ini bukan Tuhan kita itu tidak logika. Ini Tuhan kita itu supralogika. Dia berdaulat menetapkan juga tidak mengganggu kehendak bebas manusia. Ini kagum kita ini. Ya, jadi bagi saya inilah Allah itu betul-betul Allah. Tapi kadang-kadang kita kan mau mengerti. John MacArthur menjawab begini, saya juga pengen mengerti. Ada orang yang tanya seperti ini, samanya kita, aku pun pengen juga mengerti, katanya. Iya, kata yang bertanya, iya. Jadi apa jawab Bapak? Katanya kepada John MacArthur, samalah kayak kamu, aku pun masih cari jawaban, katanya. Tapi ada jawaban John MacArthur, sudah dijawab Paulus di Roma pasal 9. Di Roma pasal 9 ada batas. Kita bertanya, seperti dikatakan Paulus, Tuhan berdaulat, termasuk tidak menjelaskan semuanya bagi kita. Disitulah kedaulatan Tuhan. Jadi
kalau Tuhan semua menyatakan, di manakah kedaulatan Tuhan? Karena Dia berdaulat, nyata dalam menyatakan kebenarannya. Dia berdaulat. Manusia punya kehendak bebas seutuhnya. Disitulah kedaulatannya itu nyata. Betul-betul Dia berdaulat. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindarkan. Karena ini kebenaran dinyatakan oleh Sang kebenaran yang berdaulat. Jadi bersyukurlah, Allah kita melampaui semua akal pikiran kita. Betul-betul Allah kita berdaulat. Tapi dalam keberdaulatan Allah, Dia memilih kita. Jadi bersyukurlah, kita dipilih. Tapi mungkin kehendak bebas itu di mana? Dengar ya. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kehendak bebas manusia cuma satu, bebas memilih dosa. Tidak lagi bebas memilih kebenaran. Sehingga kehendak bebas kita, kehendak bebas yang kita selewengkan berbuat dosa, bukan berbuat benar. Jadi kedaulatan Allah bukan satu ketakutan bagi kita. Kedaulatan Allah itulah penyelamat kita. Tanpa Allah berdaulat, kita terus hidup di dalam kehendak bebas kita berbuat dosa. Jadi bersyukurlah, kehendak bebas kita ditelan oleh kedaulatan Allah dalam anugerah kasih karunia-Nya. Bersyukurlah kita tidak saja punya kehendak bebas, tapi ada kedaulatan Allah yang melampaui kehendak bebas kita. Itulah satu-satunya kita boleh diselamatkan karena kedaulatannya yang tidak bisa kita tolak oleh kasih-Nya. Ini yang disebut anugerah yang tidak bisa ditolak. Semoga adik-adik mengerti. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini, tapi gumulkan ini, akan ketemu nanti. Betul Tuhan berdaulat sehingga aku mungkin selamat. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Ini juga harap bisa dimengerti oleh Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak tadi sudah panjang lebar menjelaskan. Ya, penting sekali kita memahami dasar kebenarannya. Tadi Bapak bilang dasarnya adalah kedaulatan Allah. Dan juga dasar kebebasan manusia tadi Bapak bilang tadi sudah juga pernah disalahgunakan.